Selamat siang para wibu yang di luar sana yang kemarin udah nonton Classroom of the Elite episode 11 season 3. Dan itu juga episode lumayan menarik karena di sini Ayano Koji menjadi pemimpin dari sebuah permainan yang diberikan oleh pihak sekolahnya, dan tentunya juga ada salah satu permainan yang aku suka selain di antara beberapa permainan selain basket dan aritmatika dan lain-lain, yaitu catur di permainan terakhir antara si Horikita dan Hashimoto. Dan yang bikin aku menarik tuh karena emang permainan catur ini adalah salah satu permainan yang lumayan aku suka, dan aku pengen bahas di konten ini tentang bagaimana sih permainan catur antara Horikita dan Hashimoto jika dianalisa dengan menggunakan teori-teori catur yang pada umumnya. Dan di sini aku menemukan banyak hal yang lumayan unik, banyak hal yang menurut gue menarik untuk dibahas di dalam konten ini. Oke, jadi di sini aku bakal mengulas pertandingan antara Horikita dan Hashimoto, dan tentunya yang dibantu oleh si Ayano Koji dan Sakura Nayagi, salah satu temannya si Ayano Koji yang pernah bertemu di White Room. Dan aku bakal menganalisa lebih detailnya dengan menggunakan aplikasi chess.com, dan chess.com ini juga menggunakan salah satu robot AI catur yang namanya Stockfish. Stockfish-nya itu udah versi paling terbaru kalau nggak salah, Stockfish versi 16 kayaknya. Dan sebenarnya di dunia catur itu ada beberapa bot yang digunakan untuk latihan dan menganalisa permainan catur. Selain Stockfish ada juga AlphaZero. AlphaZero itu adalah salah satu bot yang paling terkuat di dunia percaturan dibandingkan Stockfish. AlphaZero itu merupakan bot catur yang paling terkuat dengan memiliki rating sekitar 3000 berapa gitu, 3300 kayaknya. Dan di sini chess.com menggunakan Stockfish mungkin ya, bukan menggunakan AlphaZero kayaknya. Oke, kita mulai. Dan Horikita di sini memainkan pion putih, sedangkan Hashimoto memainkan pion hitam seperti di permainan aslinya. Dan for disclaimer, di sini aku menganalisa berdasarkan apa yang aku tonton, apa yang aku analisa di dalam anime Classroom of the Elite. Dan tentunya juga for disclaimer, aku bukan adalah seorang atlet maupun pakar catur, namun aku mengetahui beberapa basic dan teori-teori dari permainan catur itu sendiri. Dan sebelum kita mulai juga ada hal yang aku harus jelaskan. Di dalam permainan catur juga itu sama seperti permainan-permainan lainnya, mungkin seperti Mobile Legends atau mungkin seperti PUBG dan lain-lain. Di permainan catur juga ada istilah yang namanya early game, mid game atau middle game, dan yang terakhir adalah late game atau end game. Dan masing-masing tujuan di early game, mid game, dan late game itu memiliki tujuan masing-masing gitu, memiliki target atau objektif masing-masing. Dan nanti untuk objektifnya aku bakal jelasin sembari aku menjelaskan pertandingan antara Horikita dan Hashimoto. Di early game, pemain catur itu bagaimana caranya untuk memulai permainan catur dengan melakukan opening atau pembukaan yang gunanya untuk mempersiapkan segala posisi yang cocok digunakan untuk rencana kalian dalam bermain catur. Apakah kalian mau menyerang seperti plan A, plan B, plan C, dan lain-lain. Dan kebetulan di sini Horikita ingin mempersiapkan serangan dengan menggunakan pembukaan atau opening Nimzo Switch Larsen. Nah, kurang lebih seperti ini, dengan memajukan pion B2 ke pion B3. Pion kecil ya. Ini dinamakan sebagai pembukaan Nimzo Switch Larsen Attack. Dan selanjutnya, sesuai dengan animenya, si Hashimoto langsung memajukan pion kecil ke C5, petak C5. Oh ya, for disclaimer juga, di dalam permainan catur juga kita menggunakan notasi-notasi khusus seperti untuk membaca petak catur maupun untuk membaca pion. Kalau misalkan di dalam Englishnya itu Queen, ratu itu Q simbolnya, kalau gajah itu bishop atau B, kalau kuda itu N dibaca knight karena knight itu kesatria kuda ya. Terus benteng itu rook, jadi kayak misalkan R gitu. Dan raja itu king, disingkat K dalam notasi catur. Di pion hitam ini Hashimoto memajukan pion dari C7 ke C5, dan ini kebetulan adalah merupakan pembukaan opening Sicilia lumayan terkenal dan dimainkan oleh beberapa pro player. Salah satunya adalah Michael Tal sama Bobby Fischer kalau nggak salah.
Dan pembukaan Sicilia ini juga lumayan defensif dan agresif juga, dan tentunya banyak jebakan. Oke, selanjutnya si Horikita ini melangkahkan pion gajah dari C1 ke B2. Nah, seperti ini. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa si Horikita ini benar-benar melakukan pembukaan Nimzowitsch-Larsson attack. Kenapa bisa seperti itu? Nimzowitsch-Larsson attack ini digunakan untuk kalian yang pengen langsung menyerang secara agresif. Contohnya adalah ketika pion gajahnya ini diposisikan ke petak B2, pion gajah ini bisa langsung menyerang benteng hitam di petak H8. Ketika misalkan si gajahnya pion hitam ini yang di F8 pun juga tidak berada dalam posisi tersebut gitu. Jika seseorang menggunakan langkah Sicilia, seharusnya setelah ini kemungkinan besar si Hashimoto akan menggunakan langkah ke antara D6, E6, atau langsung ke pembukaan Sicilia defense dalam variasi Isolated Dragon di G6 juga bisa, atau bisa melangkahkan pion kuda ke C6. Namun di sini Hashimoto langsung melangkahkan pion dengan menggunakan pion kecil ke D5. Langkah ini juga lumayan aku nggak kepikiran gitu, karena aku belum pernah melihat orang menggunakan langkah seperti ini. Tapi jika kita menganalisa dengan menggunakan komputer atau bot dari Stockfish ini, langkah ke D5 itu sudah sangat sesuai. Kita lihat di sini. Dan ini termasuk dalam kategori langkah teoritis berdasarkan bot Stockfish itu sendiri. Selanjutnya di sini Horikita memajukan pion ke D3. Kemungkinan besar di sini Horikita akan membuka jalur untuk pion ratunya, dan juga kemungkinan besar setelah ini Horikita akan memajukan pion kecil ke E4 yang membentuk pola seperti garis diagonal seperti yang aku tunjukkan pada video di sini. Oke, setelah itu si Hashimoto memajukan pion ke E6 kurang lebih seperti kayak gini, dan ini merupakan skema yang sangat-sangat mirip seperti French defense tentunya. Dan yang menjadi pertanyaan aku di sini adalah kenapa si Hashimoto dari awal mengambil pembukaan French defense? Karena French defense ini juga lumayan kuat dalam menyerang lawan yang sangat agresif dalam bermain catur, terutama untuk pemain pion putih. Dan seharusnya setelah melakukan opening French defense di sini, jika Hashimoto adalah seorang pemain catur yang pemula atau bahkan sudah belajar dengan Sakura Yanagi, seharusnya kalau si Hashimoto ini sudah tahu bahwa dia berada di kondisi seperti ini, dia harusnya melakukan langkah, misalkan langkah kuda ke F6, yang merupakan langkah yang baik juga dan langkah yang digunakan untuk membentuk pertahanan King India, kurang lebih seperti gambar di video ya. Karena di berbagai pertandingan catur, King India ini merupakan salah satu strategi defensif yang paling kuat di antara beberapa setup posisi dalam catur. Dan ini juga King Indian sangat-sangat terkenal bisa digunakan secara fleksibel entah dalam opening apapun, entah itu ketika kamu melakukan opening Sicilian, Karokan, maupun opening lain, dan juga termasuk French defense. Setelah itu si Horikita akan memajukan pion kuda ke F3, dan kemungkinan besar di sini Horikita akan melakukan setup posisi King India, karena ini sudah hampir menyerupai posisi King Indian, tapi belum tentu, nanti kita lihat setelah di langkah selanjutnya. Dan Hashimoto melakukan langkah bishop atau gajah ke D6. Wah, blunder. Kenapa bisa dikatakan sebagai blunder? Karena ketika bishopnya sudah bergerak menuju ke petak D6, nah disinilah Horikita bisa menggunakan serangan menggunakan gajahnya atau bishopnya ke petak G7. Dan di sini sudah dipastikan bentengnya itu udah nggak bisa lari kemanapun, walaupun si kudanya ini sebenarnya masih bisa melarikan diri untuk memberikan jalur ke bentengnya. Namun setelah itu bishop atau gajah dari si Horikita ini pasti langsung akan memakan si bentengnya. Karena harus kalian tahu bahwa di dalam pertandingan catur itu ada beberapa pion yang sangat-sangat penting dalam permainan catur. Salah satunya selain ratu, benteng juga merupakan pion yang sangat-sangat kuat dan memiliki poin yang tinggi.
kalau kalian pengen tahu mengenai beberapa skala poin dari setiap pion yang ada di catur, kalian bisa langsung lihat di video ini. Untuk Ratu itu memiliki poin yang tertinggi, poinnya itu 8. Tapi kalau si benteng ini memiliki 5 poin. Sedangkan untuk kuda dan gajah itu memiliki poin 3. Dan pion cuma poinnya 1. Namun semua pion ini sama-sama penting. Dan untuk raja itu nggak ada poinnya karena sangat-sangat berharga dan nggak boleh mati. Dan di sini seharusnya si Hori kita langsung melancarkan serangan ke sini seharusnya ya. Dan setelah itu semisalkan si Hori kitanya si Hashimoto-nya ini melangkahkan kuda ke sini, si Hori kitanya bisa langsung memakan bentengnya si Hashimoto, dan sekaligus bisa langsung memakan gajah. Seharusnya seperti itu ya, kalau menurutku berdasarkan pengalaman bermain caturku. Kita kembali ke permainan yang sesungguhnya yang dimainkan oleh Horikita dan Hashimoto seperti pada animenya. Setelah itu si Horikita melangkahkan pion ke E4. Dan ini juga langkah yang lumayan terlewat karena seharusnya Horikita langsung bisa mengambil benteng dari lawan yang ada di petak H8. Dan selanjutnya ya, ini langkah blunder dari Hashimoto dari petak G8 menuju petak F6. Kenapa bisa dibilang sebagai langkah blunder? Karena Hashimoto bisa terkena serangan fork seperti ini. Nah, serangan fork ini adalah serangan yang langsung mengarahkan ke 2 target sekaligus. Makanya di sini dikatakan sebagai langkah bagus sesuai indikator di sini. Nah, langkah E5 pion itu adalah langkah bagus karena ketika sudah berada di posisi seperti ini pionnya, walaupun si gajahnya ini memakan pionnya, kudanya bisa langsung memakan gajah dari Hashimoto. Dan ini sangat-sangat memberikan keuntungan yang besar bagi Horikita. Selain keuntungan posisional, Horikita mendapatkan keuntungan material. Dan sesuai dengan permainan aslinya, Horikita itu tidak melangkahkan pion ke situ dan malah memajukan pion gajah di sini ke E2. Mungkin setelah ini Horikita akan membuat langkah rokade, bukan King India tapi tetap rokade untuk melakukan pertahanan defensif untuk mencegah musuh menyerang rajanya. Dan ini juga merupakan langkah blunder karena di sini Horikita langsung saja bisa tetap menyerang dengan menggunakan langkah fork juga. Walaupun si ininya bisa melindungi, entah itu kudanya atau gajahnya bisa melindungi, tapi tetap saja percuma karena si Horikita ini akan mendapatkan keuntungan material dan posisional juga. Semisal aja pion Horikita dia dimakan dengan menggunakan gajah, langsung saja dimakan dengan menggunakan kuda makan kuda, gajah makan kuda. Nah, di sini Horikita sudah mendapatkan keuntungan material dan posisional. Di sini juga secara analisis komputer Horikita mendapatkan poin yang sangat-sangat tinggi, plus 284, dan musuhnya atau Hashimoto ini sudah sangat-sangat lumayan minus juga, belum terlalu minus tapi lumayan minus. Dan di sini keunggulannya udah mulai terlihat. Dan setelah ini kemungkinan besar si Hashimoto bisa jadi rokade, tapi ini bukanlah permainan asli dari Horikita dan Hashimoto. Itu andaikan saja semisal si Horikitanya ini benar-benar pengen melakukan langkah fork gitu ya. Namun sayangnya di dalam anime aslinya si Horikita langsung melakukan rokade, dan tentunya Hashimoto langsung melakukan rokade juga. Dan ini merupakan langkah yang sangat-sangat fatal dan blunder menurut komputer. Kenapa? Karena ya tetap saja bisa kena fork. Setelah itu makan dan makan. Dan setelah itu yang lain, pion-pion yang lainnya juga bisa langsung menyerang ke area sini dan situ. Kurang lebih seperti yang aku tunjukin dalam video ini. Namun sayangnya Horikita tidak mengambil langkah tersebut dan malah mengambil langkah kuda ke sini ke D2, dan juga untuk Hashimoto dia mengambil langkah benteng ke E8. Dan disinilah mulainya permainan fase mid game sesuai dengan animenya.
Dan di sini juga terjadi keanehan yang menurutku sangat-sangat janggal. Kenapa? Karena seharusnya pion gajahnya Horikita di petak E2, pion gajahnya itu ada di petak B5. Entah kenapa, bagaimana caranya. Dan bahkan aku setelah menganalisa semua bagian dari permainan Horikita dan Hashimoto sesuai dengan animenya, aku nggak bisa mencari titik di mana Horikita bisa menggerakkan gajah ke petak B5. Alasannya apa? Alasannya adalah Horikita awalnya melangkahkan pion ke B3. Yang kedua adalah Hashimoto melangkahkan pion ke C5. Setelah itu Horikita melangkahkan pion ke B2. Hashimoto ke D5, Horikita ke D3. Dan di sini keanehannya, pion Horikita masih stuck dan masih tetap berada di petak D3, sedangkan pion-pion yang lainnya, pion kecilnya sudah berada di petak E4. Dan di sini sudah dipastikan bahwa si pionnya Horikita ini tidak bisa bergerak ke arah F5. Dan sesuai dengan animenya, bahkan setelah mulainya masuk fase middle game, sesuai dengan gambar yang aku tunjukin di video, pion Horikita itu tetap berada di D3, yang nggak memungkinkan Horikita untuk melakukan langkah gajah ke B5. Di sini adalah part yang menurut aku tuh kurang masuk akal. Baiklah, kita memasuki ke babak middle game antara permainan Horikita dan Hashimoto yang tentunya dibantuin oleh si Ayano Koji dan Sakura Yanagi ya. Dan di sini juga for disclaimer, aku langsung aja mengikuti skema yang sesuai dengan animenya antara Horikita dan Hashimoto. Yang mana pionnya si Horikita ini, pion gajahnya berada di B5, yang harusnya itu di B5 ini si pion gajahnya itu nggak bisa gerak dan harusnya tetap stuck di petak F1. Kenapa? Karena ada pion kecil yang ada di D3 yang harusnya menghalangi gajah ke B5. Dan di sini for disclaimer juga, hasil dari analisa di middle game ini itu nggak sepenuhnya akurat sesuai dengan animenya, karena ini adalah hasil analisaku yang setelah yang aku rangkum setelah aku nonton animenya Classroom of the Elite. Karena beberapa scene atau kejadian di anime itu beberapa dipotong dan nggak dikasih lihat ketika Horikita melangkahkan pion kemana atau Hashimoto melakukan langkah kemana gitu, nggak dikasih lihat. Tapi di sini aku berusaha untuk meniru gaya permainan dari Hashimoto dan Horikita. Mulai dari sini si Hashimoto melangkahkan pion ke E5, dan setelah itu si Horikita langsung melangkahkan pion ke D5, dan Hashimoto memakan pion kecil ke D5, memakan pion kecilnya si Horikita. Dan setelah itu Horikita melakukan langkah kuda ke E4, melangkahkan kudanya ya. Dan setelah itu ternyata si gajahnya si Hashimoto ini langsung mundur ke petak B8, langsung mundur ke rumahnya sendiri guys. Entah kenapa si Hashimoto langsung malah memundurkan, padahal banyak sekali peluang ketika Hashimoto langsung aja kayak mengembangkan beberapa pionnya langsung ke depan gitu atau ke area tengah. Dan setelah itu si Horikita langsung melangkahkan pion kudanya ke petak G3, dan Hashimoto melangkahkan kuda ke F4. Kemungkinan besar si Hashimoto ini akan mencari celah untuk melakukan skakmat dengan menggunakan kuda, gajah maupun ratunya. Dan setelah itu si Horikita langsung melangkahkan pion ratunya ke D2. Kemungkinan besar di sini Horikita akan mempersiapkan serangan yang lumayan agresif dengan menggunakan pion ratunya untuk melakukan skakmat sekaligus ya. Setelah itu Hashimoto melakukan langkah ratu ke petak B6 untuk mengancam pion dari pion gajahnya si Horikita. Dan di sini juga Horikita melakukan langkah yang lumayan blunder dengan menggunakan langkah kuda ke E4. Kenapa bisa ini dikatakan sebagai blunder? Karena ratu dari Hashimoto ini langsung bisa memakan gajah dari Horikita yang ada di petak B5. Setelah itu ratunya si Hashimoto ini bisa mengembangkan pionnya lebih jauh ke area manapun, karena ratunya ini sudah mulai bisa menguasai area tengah maupun area di samping gitu. Dan juga si Horikita ini juga memiliki poin yang sangat rendah di bagian analisa permainan catur ini, seperti yang ditunjukkan oleh komputer di chess.com ini. Horikita memiliki skor poin minus 3,95, dan di sini Hashimoto memiliki keunggulan yang sangat-sangat lumayan besar dari segi posisi maupun dari segi material. Namun sayangnya si Hashimoto ini belum mengambil langkah untuk
mematikan si gajahnya ini sesuai dengan apa yang aku jelaskan, dan malah langsung menggunakan langkah gajah ke D7. Dan di sini setelah menggerakkan pion gajah ke D7, skor dari keseimbangan permainannya itu berkurang menjadi lebih seimbang, minus 0,28. Walaupun sedikit lebih unggul di hitam, tapi tetap saja dia hitungannya sebagai permainan yang lumayan seimbang ya. Dan di sini Horikita langsung memakan pion kuda menggunakan pion gajah di C6, gajah makan gajah di C6. Setelah itu kuda ke G3. Untuk Horikita langsung di sini juga Hashimoto kuda ke D5. Di sini ratu ke E2. Kemungkinan besar Horikita di sini ingin mempersiapkan serangan skakmat secara langsung dan mematikan dengan menggunakan pion kuda, ratu, dan benteng sekaligus. Namun sayangnya di sini si Hashimoto langsung melangkahkan pion gajah ke D6. Dan dari sini di sini berakhirnya fase middle game, dan di sini mulai masuk ke transisi menuju ke fase end game atau late game dari permainan antara Horikita dan Hashimoto. Mulai dari sini si Ayano Koji dan Sakura Nayagi mulai mengintervensi pertandingan antara Horikita dan Hashimoto yang akan menjadi pertarungan yang lumayan epic juga. Oke, selanjutnya si Horikita langsung melakukan pion kuda ke D6, F5. Langsung melakukan langkah kuda ke petak F5. Setelah itu Hashimoto ke E4 menggunakan pion kecil. Si Horikita menggunakan pion kecil ke E4 juga untuk memakan pion kecil dari Hashimoto. Dan setelah itu si Hashimoto melakukan blunder dengan melakukan langkah kuda ke F6 yang awalnya berada di D5. Kenapa di sini bisa dikatakan sebagai blunder? Karena andaikan saja ketika Horikita melakukan langkah fork, di sini bisa menjadi langkah yang sangat-sangat bagus dan bisa mengancam si pion antara si kudanya sama pion gajahnya. Dan ini juga termasuk langkah blunder ya guys ya. Dan di sini Hashimoto langsung menggunakan langkah ke B4. Tapi di sini Hashimoto langsung melangkahkan ratu ke petak B4. Dan di sini mulainya beberapa pertarungan yang sengit sesuai dengan animenya. Dan juga di sini Ayano Koji dan Sakura Nagi mulai sangat-sangat sengit dalam mengadu kedua otaknya gitu, mengadu kecerdasannya. Dan juga setelah ini aku nggak bisa prediksi beberapa langkah yang sesuai dengan animenya karena banyak sekali yang dipotong dari animenya. Walaupun sebenarnya di light novelnya itu nggak dijelaskan secara detail langkahnya itu seperti apa dan bagaimana, tapi beberapa scene di situ memperlihatkan si masa lalu antara Sakura Nagi ketika bertemu sama Ayano Koji di White Room juga, sehingga aku nggak bisa memprediksi secara pasti langkah mana yang sesuai dengan animenya. Tapi kita langsung aja time skip ke langkah sebelum ke fase endgame dari permainan antara si Horikita Hashimoto, Sakura Nagi, dan Ayano Koji. Dan jika saja aku berusaha untuk mengatur skema langkah dari antara Ayano Koji dan si Sakura Nagi berdasarkan animenya, aku bisa menebak langkah-langkahnya kurang lebih seperti yang aku tunjukin pada video ini. Dan walaupun ini langkahnya gak 100% benar dan sesuai dengan permainan Ayano Koji, tapi anggap aja seperti itu, yang berujung pada langkah dan posisi semua pion catur tuh seperti pada ketika Ayano Koji dan si Sakura Nagi ini memasuki babak late game atau memasuki babak end game sesuai dengan animenya. Kurang lebih seperti ini skemanya. Di dalam scene ini, si Ayano Koji langsung memberikan perintah ke Horikita untuk melakukan langkah kuda ke G4 untuk memakan gajah, yang mana itu juga terhitung merupakan langkah blunder lumayan juga sih. Tapi sebenarnya di balik langkah blunder ini sebenarnya bisa aja si Ayano Koji melakukan langkah yang bagus, yang gak sesuai dengan komputer, karena ini hanya sekedar prediksi dari komputer. Tapi menurutku ini juga langkah yang lumayan blunder sih, karena tidak ada alasan untuk langsung menyerang raja dengan menggunakan pion tersebut gitu, walaupun dia sebenarnya mengincar pion benteng itu sendiri dengan melakukan langkah kuda ke E7 untuk melakukan skak, dan otomatis si Hashimoto mau nggak mau harus memakan kuda di E7. Sebenarnya sih bisa sih menghindari skak dari kuda dengan menggeser rajanya ke H7, tapi entah kenapa si Sakura Nagi malah memilih untuk melakukan langkah ke E7. Dan di sini Horikita langsung melangkahkan ke E7 sesuai dengan arahan si Ayano Koji, seperti pada anime yang aku tunjukin ya, screenshot di samping ini. Setelah itu Sakura Nagi
langsung memakan gajah di F3, dan disinilah si Horikita dan Ayano-Koji melakukan kesalahan yang berujung mengalami skakmat mati yang nggak bisa dihindarkan. Kenapa? Karena ketika si Ayano-Koji menyuruh Horikita untuk memakan si ratunya, Sakuyanagi langsung bisa melancarkan skak dengan menggunakan benteng ke G6. Setelah itu raja langsung geser ke petak H1, dan di sini permainan berakhir dengan menggunakan langkah gajah hitam dari Sakuyanagi ke F3. Sebenarnya banyak banget yang bisa dikoreksi dari pertandingan antara Horikita dan Hashimoto, dan juga mungkin kalau aku bahas bakal jadi rangkuman yang sangat panjang, dan ini aku udah rangkum dengan singkat, padat, dan jelas gitu. Dan tentunya juga kalau semisal pun aku rangkum lebih detail lagi, mungkin videonya bakal bisa jadi 1 jam gitu, dan itu bakal memakan waktu yang sangat lama untuk ngedit video yang kayak gini aja itu aku udah kayak anjir capek banget gitu. Tapi ada beberapa hal yang secara singkat bisa aku simpulkan dari pertandingan ini. Yang pertama adalah pertandingan ini sangat kacau. Banyak blundernya, banyak missnya, dan kemungkinan kalau menurut aku sih level dari permainan antara Horikita dan Hashimoto yang disetir sama Ayano-Koji dan si Sakuyanagi itu berada di bawah level pemula. Mungkin pemula juga bisa dikatakan pemula ya. Mungkin kalau secara level sih level bawah sih, bukan menengah ke bawah lagi, tapi level bawah gitu, jujur aja. Soalnya dengan permainan seperti itu bahkan aku pun bisa mengalahkan si Ayano-Koji gitu, ataupun bahkan si Sakuyanagi dengan level aku yang kalau bermain catur itu masih di tingkat menengah ke bawah. Di chess.com aku memiliki rating sekitar 500-an untuk di permainan mode rapid 10 menit, dan untuk di permainan blitz aku memiliki rating sekitar 250-an untuk saat ini dengan permainan 3 menit. Dan tentunya walaupun aku memiliki rating elo yang rendah secara hitungannya ya, tapi aku bisa memiliki permainan yang lebih baik dibandingkan dengan Ayano-Koji maupun si Sakuyanagi berdasarkan pertandingan yang aku lihat barusan. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat aja data statistik atau data pertandinganku selama aku main di chess.com dengan beberapa pertandingan, mungkin udah ratusan pertandingan, 500 lebih kayaknya ya, sejak kapan ya, lupa. Dari sini kalian udah bisa lihat kalau permainan akurasiku itu sekitar 61%, dan juga untuk beberapa win rateku juga sekitar sekian, dan juga ketika aku menggunakan opening up, opening B, atau opening C itu win rateku sekitar sekian. Dan ya seperti itulah statistik dari atau data dari permainan selama aku berada di chess.com. Kalian bisa menilai sendiri level eloku yang sebenarnya itu berada di tingkat mana, karena rating elo yang ada di chess.com itu hanya sekedar nilai rating yang ditentukan oleh chess.com, belum tentu skillnya itu akan menyamai sama persis seperti elo yang di chess.com. Dan yang kedua adalah yaitu gak masuk akal kalau ada pion gajah di B5. Itu bagaimana caranya bisa lewat pion gajah B5 gitu dengan adanya pion yang masih ada stuck di situ di bagian bawah gitu. Itu gimana caranya, dan sampai sekarang pun aku nggak bisa nemu jawabannya. Itu yang kedua. Terus menurutku yang ketiga adalah dibandingkan dengan permainan Horikita dan Hashimoto, aku lebih suka permainan Horikita karena dia menggunakan asas-asas yang sesuai dengan permainan catur. Salah satunya adalah si Horikita ini menggunakan opening Nimzo Witch Larsen, dan ini merupakan opening yang lumayan sering aku pakai dulu. Dan saat ini kan aku pakainya opening English opening yang biasa digunakan oleh Magnus Carlsen, salah satu grandmaster yang menjadi top nomor 1 pemain catur di dunia. Nah, walaupun si Horikitanya ini rada-rada salah dalam menggunakan opening Nimzo Witch Larsen, tapi it's okay. At least ada peluang untuk memenangkan pertandingan, walaupun si Horikita ini nggak langsung mengambil benteng hitam dari si Hashimoto. Padahal itu anjir peluangnya gede banget, bisa langsung menang kalau kayak gitu. Kayak aku lihat pertandingan ini aja itu udah kayak gemes gitu, pengen aku sabotase aja ini pertandingannya. Oke, kita langsung ke poin keempat, karena poin 4 ini adalah merupakan poin yang menurutku sangat-sangat mengejutkan dan yang paling unik di antara poin yang lainnya. Kenapa? Karena kemarin aku nyoba permainannya si Ayano-Koji dan Horikita ini, ketika si Ayano-Koji memerintahkan Horikita untuk bergerak ke petak G5, dan itu disabotase sama sekolah, dan disabotasenya dengan cara Horikita disuruh memakan pionnya si Hashimoto, pion raja kalau nggak salah. Nah setelah itu kan langsung diskak dengan menggunakan benteng gitu, bentengnya si Hashimoto.
yang disuruh oleh si Sakura Yanagi yang menyebabkan skak yang udah nggak bisa terhindarkan, yaitu skak mati. Nah, di sini aku nyoba pergerakannya si Ainokoji ke G5 dengan menggunakan ratu putihnya si Horikita, dan hasilnya apa? Langkah brilian. Wow, gue belum bisa memastikan apakah ini langkah brilian atau bukan, karena kan terkadang penilaian dari sistem komputer Stockfish di chess.com itu kan sekarang berubah-berubah ya. Tapi yang pastinya adalah menurutku ini juga langkah brilian juga ya, menurut secara pribadi berdasarkan pengalamanku, karena dengan mengorbankan pion ratunya si Horikita ini dapat terhindar dari skak mati yang seharusnya diskak dengan benteng, dan terakhir menggunakan si gajah hitamnya dari Hoshimoto. Dan ternyata di sini mendapatkan penilaian langkah brilian. Dan for your information, menurut penilaian chess.com, langkah brilian adalah langkah yang sangat-sangat paling terbaik di antara yang terbaik. Langkah nomor 1 yang tidak bisa yang bakal jarang terlihat dan jarang ditemuin oleh beberapa player, dan bahkan pemain catur nomor 1 di dunia yaitu Magnus Carlsen. Menurut data statistik dari chess.com, selama pertandingannya dari tahun 2019 ke tahun sekarang, Magnus Carlsen di antara puluhan ribu pertandingannya hanya mendapatkan 0,4% langkah brilian selama dia bermain di chess.com. Ini data yang berdasarkan chess.com ketika Magnus Carlsen pertama kali main di chess.com ya, dari tahun 2000 berapa gitu, 2019 kalau nggak salah ya. Dan ini baru data di chess.com, belum data-data yang lainnya yang benar-benar dia bertanding secara langsung di pertandingan turnamen yang dinamakan sebagai pertandingan over the board atau OTB. Tapi dari chess.com ini kita bisa membuktikan bahwa ternyata langkah brilian itu benar-benar sangat langka dan jarang terlihat dan jarang bisa disadari oleh banyak player, bahkan termasuk top player pun. Bahkan top player sekelas Magnus Carlsen pun yang menjadi top player nomor 1 dalam sejarah dunia catur dengan memiliki rating elo tertinggi sepanjang sejarah umat manusia, dia pun hanya bisa mendapatkan 0,4% untuk langkah brilian. Dan yang jadi mengherankan adalah di antara sekian banyaknya permainan yang kacau oleh Horikita dan Hashimoto, kenapa di akhir dan di end game atau late game ini si Ainokoji dan si Sakura Yanagi mainnya malah bagus gitu, malah kayak pro player beneran gitu. Anehnya di situ loh. Mungkin ya menurut aku sih si studionya atau kreator ini pengennya difokuskan kepada game di late game aja gitu, karena mungkin untuk di early game itu agak-agak sulit ya kalau misal kita pengen ngatur skenario supaya pertandingannya itu benar-benar serasa kayak pertandingan antar grandmaster gitu. Tapi kalau menurut gue, kenapa nggak coba nyewa top player juga atau atlet beneran yang berasal dari grandmaster, terus kita pertandingan gitu, setelah itu pertandingannya kita ambil gitu datanya, terus dimasukin ke pertandingannya antara si Hashimoto dan Horikita gitu. Kalau menurut aku sih itu langkah yang lumayan bagus, dan saling tanding antara bot catur juga bisa. Tapi ini benar-benar kacau banget pertandingannya. Tapi it's okay, at least di late game atau end game dari permainan antara si Hashimoto dan Horikita ini benar-benar menurut gue ya lumayan epic. Walaupun ada beberapa langkah yang menurut gue itu salah. Salah satunya ya adalah ketika kudanya si Horikita ini langsung melakukan skakmat, dan setelah itu dimakan oleh bentengnya si Hashimoto, dan benteng Hashimoto juga dimakan oleh ratunya si Horikita. Oke, sekian itu ulasan dari aku, dan banyak banget ternyata yang aku rangkum. Padahal rencananya pengen rangkum dikit-dikit aja, tapi ternyata walaupun rangkumannya dikit, tetap durasi video ini bisa jadi setengah jam videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau semisal ini menarik. Dan semisal kalau di luar sana ada seorang yang atlet beneran atau pakar catur beneran, boleh kok bisa mengkoreksi video ini atau bahkan ikut-ikutan membuat ulasan ataupun rangkuman tentang pertandingan antara Horikita dan Hashimoto, supaya dikit-dikit nambah ilmu lah buat aku yang masih pemula ini, dan untuk teman-teman semua yang pengen tahu tentang catur lebih dalam gitu. See you next time, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.